Tidak egois mencintai diri sendiri. Tidak egois menjaga diri sendiri dan menjadikan kebahagiaan sebagai prioritas. Itu perlu. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Hidup kita manusia dipenuhi dengan perjuangan. Dalam perjuangan, kita mengalami letih, lesu, beban berat, lelah mengejar dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab. Hidup adalah perjuangan. Mengetahui cara bergaul dengan orang yang berbeda temperamen seringkali tidak seimbang seperti antara rohani dan jasmani. Kita hidup dan terus berusaha mengetahui bagaimana menghadapi diri sendiri di dalam diri kita yang kadang-kadang gagal. Anda dan saya lelah. Karena hidup ini tidak hanya berurusan dengan diri sendiri, tidak hanya berurusan dengan 1-2 orang, tapi berurusan dengan banyak orang. Hidup adalah berhubungan dengan semua situasi yang kadangkala memaksa kita untuk bersikap, untuk mengambil tindakan. Jika kita sering menemukan diri kita seperti ini terus-menerus letih, lesu, beban berat, menjadi sangat lelah, maka sesungguhnya kita membutuhkan istirahat. Atau dalam istilah kerennya, membutuhkan saat-saat teduh. Kata beristirahat yang dalam arti berhenti dari segala aktivitas sehari-hari. Kata istirahat begitu suci bagi Allah, sehingga Allah bahkan dalam narasi terindah penciptaan segala sesuatu pada hari ke-7 Allah beristirahat. Berhenti. Kitab Kejadian bab 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Berhenti atau beristirahat sebagai sebuah tindakan suci. Mengapa? Pertama, istirahat itu tindakan suci. Istirahat atau berhenti dari segala aktivitas sebagai tempat untuk menenangkan diri dari pekerjaan dan aktivitas apapun. Kedua, istirahat itu tindakan suci. Adalah saatnya kita mencontoh Allah Tuhan kita. Allah pada hari ke-7 berhenti, istirahat. Kemudian ia memberkati dan menguduskannya. Hari ke-7 itu puncak dari narasi terindah penciptaan alam semesta dan segala isinya. Dan semua itu diberkati dan dikuduskan. Kita manusia biasa, terdiri dari darah dan daging, tentu sangat lelah, letih lesu dan beban berat. Maka tubuh, jiwa harus istirahat. Istirahatkan tubuh dan jiwa, istirahatkan pikiran dan hati, istirahatkan juga perasaan kita. 3. Istirahat itu tindakan suci, di mana saat istirahat adalah saat mengucap syukur kepada Tuhan
untuk segala hal yang telah terjadi, sejauh dan sebanyak panca indera kita melihat, mendengar, merasa, dan meraba. Apapun itu, kita syukuri. Di dalam rasa syukur yang kita naikkan ke atas kepada Allah Tuhan kita berdoa memohon Tuhan memberkati, menguduskan, memperbaharui, memperbaiki, dan menyempurnakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita. Saatnya manjakan badan kita, saatnya tenang teduhkan jiwa kita, saatnya damaikan rasa perasaan kita di dalam Allah. Maka kita akan mengalami kelegaan. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Injil Matius bab 11 ayat 28. 4. Istirahat itu tindakan suci. Saatnya berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan berdamai dengan keadaan apapun yang kita hadapi. Beristirahat, berhenti dari segala aktivitas adalah saat kita dapat memaafkan diri kita sendiri karena seringkali kita bersikap kasar dan tidak adil, baik pada diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. 5. Istirahat itu tindakan suci. Saat kita mengambil sebuah keputusan baru, saat dimana kita menyatakan sikap, siap mengulang tindakan-tindakan kebaikan, sebagaimana ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22-23 yang kita kenal dengan buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi di sini di saat kita istirahat, kita memikirkan kembali jalan kita sendiri yang akan berbuah manis bagi kita dan semua orang. Kesehatan kita saat ini sangatlah mahal harganya. Kita sehat tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang di sekitar kita. Kita sehat, orang lain sehat. Kita sakit, orang lain pun sakit. Lebih-lebih orang-orang yang berada di dekat kita. Kadang-kadang kita depresi. Kita bersembunyi di balik senyuman dan make up dan apapun yang bisa kita gunakan untuk mencoba membuat dunia percaya bahwa kita baik-baik saja. Namun berpura-pura baik jika berlebihan akan membuat semua energi positif kita habis. Allah telah memberikan banyak kewejangan kepada kita untuk damai sejahtera kita. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri memberi contoh berulang kali pentingnya mengundurkan diri sendiri supaya bisa bersekutu dengan Allah. Maka dengan demikian, saya mengajak kepada saudara dan sahabat, mari di masa pandemi ini, mari kita memahami lebih bahwa istirahat itu adalah tindakan suci, tindakan keselamatan diri. Setiap orang percaya
membutuhkan waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Jika Yesus sendiri membutuhkannya, betapa lebih banyak kita membutuhkannya. Yesus sering menyendiri untuk bersekutu dengan Bapa-Nya, sebagaimana Alkitab telah mengisahkannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Injil Matius bab 26 ayat 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Injil Markus bab 1 ayat 35. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Injil Lukas bab 5 ayat 16. Saudara dan sahabat terkasih, jika jadwal kita begitu penuh sehingga kita tidak sempat bertemu dengan Bapa surgawi kita, maka kita harus mengatur ulang jadwal kita untuk menghindari acara yang kurang penting demi meluangkan waktu dengan Dia. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.